Tapi cara belajar kamu menimba ilmu itu seperti apa? Boleh saya tahu nggak? Caranya itu cukup ikuti latihan seperti biasa, dan malam harinya wajib mandi. Semuanya yang mengikuti itu harus mandi, tanpa harus dibeda-bedakan laki dan wanita. Pria dan wanita kita harus mandi sama-sama, dan tidak boleh ada selai benang pun yang menempel di tubuh kita. Kita itu semua wajib mandi bersama-sama. Jadi kalian saling lihat-lihat. Tidak, karena semuanya itu gelap di malam hari. Paling kalau melihat itu ya samar-samar terlihat. Oh, oke, masuk akal. Oke, kalau bisa melihat itu hanya samar-samar. Oke. Berapa berapa lama kamu berguru di tempat itu? Saya latihan di situ 2 minggu. Setelah itu saya keluar, tapi saya jadi berat. Kepala saya rasanya jadi berat setelah keluar dari perguruan itu. Astagfirullah, berat kepalanya. Iya, kepala saya terasa sangat berat. Oke, gak apa-apa. Tapi makhluk itu sudah keluar dari dalam diri kamu, ya. Keluar dari dalam diri kamu. Apakah kamu yakin hanya latihan silat tapi malam harinya harus mandi bersama gitu? Hanya itu saja. Iya, namun yang terakhir kalinya aku dikasih setetes air yang membuatku itu jadi berubah. Jadi gak karuan rasanya. Rasa marah yang berlebih, dan otakku itu selalu dihantui oleh perasaan yang ingin selalu aku lupakan, kejadian yang ingin aku lupakan. Oh, jadi dimasukin setetes, ya. Mungkin itu setetes itu bukan setetes air ya teman-teman, tapi setetes makhluk, ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau ada, saya sarankan kamu kan sekarang kan udah pulih dari ini karena kamu itu di ini ya. Jadi gini, makhluk yang sebenarnya mengunci kamu itu atau yang berada dalam diri kamu dan kamu suka di sini, dia itu adalah penghuni tempat ini. Makanya dia itu ingin balik ke tempat ini dan membawa kamu karena dia itu berada dalam diri kamu, ya. Dia nggak terima, apalagi ini pohonnya dia, ya. Sebenarnya bukan ini pohonnya dia. Dulu itu ada di atas ini tuh ada pohon yang sangat besar, namun ditebang oleh manusia, ya. Namun ini kan ada pohon yang tumbuh di sampingnya, ataupun mungkin ini anakan dari pohon tersebut. Dia itu hinggap di sini dan nanti dia akan saya hancurkan. Gini, Mbak Ning siapa ya? Siapa tadi ya Mas Sofi ya? Ning siapa ya tadi ya? Ning Yanti ya? Iya. Iya. Iya, 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 iya. Iya, untuk Mbak Ning Yanti, saya sarankan jangan balas dendam, ya. Jangan balas dendam. Tapi kalau Mbak Ning Yanti itu ingin melindungi diri, ya, saya bisa bantu, ya. Saya bantu Mbak Ning sampai tahap untuk melindungi diri saja, tapi tidak untuk menyakiti orang lain, ya. Iya, Insya Allah dengan pertahanan ini, tapi di sini tuh tidak ada memasukkan jin ataupun apapun, ya, melainkan itu dilakukan dengan cara tirakat, ya. Jadi semuanya itu Allah yang bertindak, Allah yang menurunkan wahyunya, kita hanya melakukan tirakatnya. Mengerti? iya, iya, saya mengerti. Namun, apa itu? Caranya bagaimana? Aku mau. Aku jijik dengan laki-laki brengsek. Aku jijik dengan semua laki-laki yang hanya
Iya, ya saya paham ya. Mungkin traumamu itu memang ini ya teman-teman ya. Jadi orang yang sudah trauma psikolognya teman-teman ya, dia akan membenci laki-laki, bahkan dia tidak akan pernah memiliki hasrat teman-teman. Hasrat untuk kayak wanita normal kan pasti hasrat ingin mungkin berjumpa dengan laki-laki atau gimana. Tapi kalau sudah terkena mental dan traumanya, dia akan hilang hasratnya. Kamu yang sabar ya. Iya. Jadi kamu mau tinggal di mana? Aku juga nggak tahu. Aku nggak mau balik ke rumah itu. Rumah itu ada lelaki bejat. Kamu punya rumah lain? Mungkin peninggalan ayahmu atau gimana? Tidak, ayahku itu orang yang nggak punya. Tolong, tolong bantu saya. Saya tidak mau kembali ke rumah itu. Di rumah itu ada lelaki brengsek. Iya, iya, iya. Saya Oke, oke, takut. oke, oke. Saya Oke, nggak saya akan bantu kamu mau. ya. Jadi untuk tempat tinggal saya bisa carikan kos buat kamu ya. Iya, Kos saya yang khusus mau. putri. Tapi saya tidak bisa setiap hari mengurusi kamu ya, apalagi memberikan makanan kamu setiap hari, apalagi kamu itu adalah seorang wanita. Jadi saya hanya ingin membuatmu itu sehat ya, berpikir cerdas seperti manusia pada umumnya, dan kamu bekerjalah sendiri ya. Siapa tahu kamu itu bisa menempuh hidup baru dengan keadaanmu yang baru ya. Iya, Mas Evi, tolong ambilkan buku saya Mas Evi, Bisa. yang jilid 2 ya Mas Evi ya. Bisa. Oke, terima kasih Mas Evi. Kamu pelajari isi buku ini adalah untuk perlindungan kamu ya. Besok malam Jumat kita bertemu ya. Saya akan ajari kamu, yang penting kamu pelajari pertama ini, dan saya akan ajari kamu untuk perlindungan ya, supaya kamu itu lebih paham, lebih cepat mengerti ya. Syukur-syukur kamu bisa mengerti sendiri dan paham sendiri. Itu untuk perlindunganmu ya. Ingat, di sini tidak ada untuk cara membalas dendam, tidak ada. Yang ada untuk melindungi diri kamu sendiri. Jangan lakukan latihan silat karena percuma buat wanita ya. Ada yang melecehkanmu, proses hukum. Kalau sampai ada yang melecehkanmu lagi, bilang sama saya, akan saya bantu proses hukumnya, saya tuntut ya. Coba latihan kamu selama ini dapat apa? Saya ingin tahu. Coba. Apa itu? Iya, sesat itu. Udah, cukup. Dia memang memiliki ilmu teman-teman ya. Dari latihan ini memiliki ilmu, tapi dari gerakannya itu sesat teman-teman ya. Sesat. Kamu hilangkan ya. Mending kamu pelajari yang ini. Saya ajari. Yang itu hilangkan. Jangan pernah gunakan. Ya, itu ilmu tenaga dalam sesat. Itu melukai ya teman-teman ya. Buat kelas wanita untuk perlindungan itu dalam sekali tuh ilmu kayak gitu tuh. Itu menusuk bisa mematikan lawan, langsung mati tuh bisa tuh.
Soalnya itu jurus itu adalah ilmu untuk menyerang jantung lawan. Ya, kalau sampai dia kan tanya gini, sampai gini mati tuh lawannya, jantungnya kena. Bahaya itu, nggak boleh. Ya, mereka aja tidak mematikanmu, jadi kamu jangan mematikan mereka. Yang jelas ilmu itu harus pergi. Ya, gunakan ilmu kamu yang baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa pelajari ini karena ilmu ini tidak ada yang sesat. Ya, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mbak Ning, Iya. saya ingin mendengarkan karena kamu baru saja kembali. Saya ingin mendengarkan kamu bersyahadat. Yuk, syahadat yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya. Kau berdiri. 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 Sentuh pohon ini. Ya. Sentuh pohon ini. Sentuh pohon ini. Nah. Keluarkan semua ilmumu yang kamu punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinnatu wa la na'um. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillah. Bismillah. Allah. Lepaskan tanganmu. Ya. Udah. Sekarang kamu coba serang saya atau Mas Evi. Masih ada ilmunya enggak? Coba. Kosong. Coba ke Mas Evi. Merasakan enggak? Enggak ada, kosong. Ya, kamu nggak punya ilmu lagi. Ya. Saya kembalikan ke makhluk ini ilmunya. Ya, sekarang tugas saya. Kamu, Mbak Ning, menyingkir dulu. Takut terjadi apa-apa sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
jabar, ya jabar, ya jabar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergilah kamu, pergilah kamu dari tempat ini, pergilah kamu dari tempat ini, pergilah kamu dari tempat ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah pergi teman-teman. Gimana cara membuktikannya dia sudah pergi atau tidak? Ya. Nih, kalau ada isinya kan seperti ini teman-teman ya. Ini bekas tadi yang ada isinya. Lihat, bekasnya hitam kan? Ya, mau ke sini juga boleh Mas Evi. Mau belok ke sini boleh. Sini. Kameranya sini. Sini. Jejaknya hitam, kelilingnya hitam, hitam kan? Nih, ini contoh yang isinya itu udah pergi. Tuh, putih. Ya kan, ke atas lagi putih ya, kesini lagi putih, putih, putih ya. Kita lihat kecetannya, ini sudah nggak ada isinya, jadi isinya tadi udah pergi ya, ya kan, putih. Beda dengan yang ini hitam ya, beda sekali. Jadi sekarang sudah bersih tanpa makhluk ya, bisa dilihat tuh, tuh sudah bersih tanpa makhluk ya. Kalau kalian tadi nggak, ketika saya kayak gini ada yang hancur ya, terbakar, warnanya hitam teman-teman. Buat kalian ya, saya sarankan ketika kalian itu apa itu namanya, berburu ya, tolong selidiki dulu ya. Jangan ketika ada perguruan baru kalian ikuti ataupun latihan silat. Tapi menurut saya buat kalian ya yang punya anak wanita ataupun kalian sendiri yang merasa wanita, buat apa sih silat ya? Buat jaga diri ya. Namanya jaga diri itu gampang teman-teman. Kalau buat kaum wanita, jaga diri itu jangan memakai pakaian seksi, jangan berjalan sendirian di depan gerombolan laki-laki ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika digoda ataupun disuit sama wanita, jangan menengok, diem aja. Itu kalau udah diem kayak gitu, nggak ada yang ini teman-teman ya. Lagian juga kalau ada yang nakal zaman sekarang, mereka itu dapat hukumannya teman-teman ya, lapor polisi ya. Apalagi kalian wanita, kalian itu dapat 2 perlindungan loh. Yang pertama dari perlindungan wanita, yang kedua dari hukum kepolisian. Itu udah, kalian udah sangat luar biasa ya. Kalian dicolek aja kayak gini bisa dilaporkan teman-teman ya, langsung lapor bisa gitu teman-teman ya. Tapi saya agak tertarik dengan satu pohon ini teman-teman. Jadi di dalam pohon ini ada isinya teman-teman. Ada isinya. Kalau kita tahu ini isinya itu ada sebuah pusaka pasti di dalam. Cuman pusaka ini kalau mau dikeluarkan ya kita harus rusak pohonnya, tebak. Nanti ini ada di dalam ini ya, ada pusaka ini. Kalau dari wujudnya ini ya, pusaka yang di dalam ini bentuknya itu seperti emas ya, emas, bentuknya itu emas ya. Kita abaikan saja karena saya nggak mau mengambil namanya pusaka, apalagi susah kayak gini. Mungkin buat kalian yang tahu tempat ini silahkan ambil, terserah ya. Tapi saya sarankan kalau mau ambil ya izin dulu pada pemilik tanah biar dibeli pohonnya atau gimana, jadi nggak merugikan pemilik tanahnya ini juga.
Ya soalnya ini tanah, saya rasa ini tanah pribadi bukan tanah milik perhutani. Ya tepat di dalam sini, lurus ke dalam. Mbak Ning, Iya, ini Mbak Ning. Besok malam Jumat ya, kamu saya temui ya, saya ajari kamu latihan di mungkin di lapangan ataupun di pantai ya. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini buat kalian ambil pelajarannya, jangan sampai mengikuti jejak Mbak Ning ini. Mungkin kalian pernah dilecehkan oleh ayah tiri kalian atau kakak angkat kalian atau ya siapapun itu. Mungkin kalian bingung mau membalaskan, mungkin kalian bisa minta balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah segera membalasnya. Dan kalian jangan takut. Allah itu maha adil teman-teman ya. Maha adil sekali. Ya. Mudah-mudahan Mbak Ning bisa ambil pelajaran ya. Dengan kayak gini kan Mbak Ning jadi kayak orang gila sia-sia. Ya, Mbak Ning belajar kayak gini maksudnya sejak jadi kayak gini udah berapa tahun? sejak 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya Allah, 1 tahun terbang sia-sia waktunya. Astagfirullahaladzim. Ini ya, saya ajarin ya. Kalau ada orang yang jahil ataupun nakal sama kamu, kamu terzolimi, kamu cukup baca la ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minad dhalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanalaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, sebut namanya. Kalau perlu, kalau kamu tahu, sebut namanya atau pin siapa juga, itu langsung tertuju pada dia. Ya, kalau nggak tahu ya cukup bayang-bayang wajahnya saja. Itu Allah yang akan langsung membalasnya. Ya, sudah. Mas Evi, tanyakan kepada Bu Kos Narti, ya, itu ada nggak kos-kosan yang kosong? Siap. Iya. Kalau saya lihat itu, kan saya terakhir kali ke sana itu hari Jumat kemarin ya. Kayaknya sih ada sih bekasnya ini loh. Itu kan si Kotin kan kemarin ini pergi ya, pindah kos, dia pindah kerjaan. Nah itu kayaknya kosong tuh, bisa dipakai sama Mbak Ning ini ya. Insya Allah kayaknya belum dipakai nih tempatnya si Kotin tersebut. Iya, Ustaz. Gimana, udah diangkat belum? Kotin itu ya teman-teman ya, dia itu seorang wanita ya teman-teman ya. Memang agak unik ya, di daerah sini tuh nama-namanya unik. Ada Kotin, ada Gendro ya, ada Gandri ya, itu nama-nama wanita semua di tempat ini. Saya juga lucu teman-teman ya. Halo Ibu. Iya. Masih ada kos yang kosong nggak Bu? Buat wanita ini, perempuan. Oh, masih ada satu Bu. Oh iya. Ya udah itu sisain satu ya Bu ya. Ya ini ada yang mau ngekos di situ. Ya teman-teman, mungkin ini kita sampai di sini dulu ya. Saya akan mengantarkan ini. Tadi saya dengar jadi masih ada yang kosong ya. Udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bentar aja Bu. Ayo Mbak Narti. Mbak Narti lagi, Mbak Ning.